Selamat datang di Kabupaten Probolinggo, tepatnya di kaki Gunung Bromo. Wih, lagi rame banget, Fems. Pas banget nih, lagi ada upacara Yadiakasada. Tuh, mereka membawa aneka sesaji yang akan dilemparkan ke kawah Gunung Bromo. Wah, bahkan ada yang nungguin juga tuh di bawahnya. Katanya sih, mereka nangkap sesajen di bawah sengaja nginep dari malam di area kawah, Fems. Fems, Hari Raya Yadiakasada adalah hari upacara sesembahan pada Sang Maha Kuasa dan para leluhur dari suku Tengger. Kasada dilakukan setiap tahun pada bulan Kasada, di hari ke-14 penanggalan Jawa. Untuk tempat sesajinya, warga Tengger ini membuat wadah yang disebut ongkek, yang nantinya akan dilarung ke dalam kawah Bromo. Bentuk ongkek dari tiap desa ini berbeda-beda, Fems. Dahulu, ongkek ini dibuat dari kayu. Sekarang sih, menggunakan bambu yang dibentuk setengah lingkaran, umumnya dihiasi 30 macam buah dan kue-kue. Yang unik nih, Fems, bahan untuk membuat ongkek ini diambil dari desa yang dalam 1 tahun tidak ada warganya yang meninggal. Pada puncak acara Kasada, ongkek yang diberi aneka sesaji akan dilemparkan ke dalam kawah Gunung Bromo. Bahkan ada juga nih yang membawa hewan ternaknya, Fems. Ternyata banyak juga nih yang mau menampung sesaji yang dilempar ke kawah. Sampai ada yang pakai jaring juga tuh, Fems. Sebenarnya, gak cuma ritual atau prosesi sakral aja, Fems. Sejumlah kesenian dan budaya juga rutin digelar pada upacara Yadiakasada. Salah satunya pagelaran seni budaya bertajuk Eksotika Bromo. Berlatar belakang pegunungan nan megah, pagelaran Eksotika Bromo digelar sebagai pertunjukan seni budaya yang agung. Lautan pasir dari kawasan ini seakan menjadi panggung yang megah bagi para seniman untuk unjuk gigi. Butiran debu dan pasir yang tertiup angin makin mendramatisir suasana panggung, Fems. Keren abis deh pokoknya. Fems, dari sekian banyak pementasan yang digelar, kesenian reok Ponorogo ternyata cukup menarik perhatian. Kepopuleran reok dari Ponorogo, Jawa Timur, memang nggak usah disangka lagi, Fems. Udah dari zaman dulu, reok ini menjadi ikon seni dari Jawa Timur, bahkan Indonesia. Fems, event ini masuk ke dalam 100 top event Wonderful Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata. Hanya dalam waktu 1 tahun sejak penyelenggaraan pertama, pagelaran Eksotika Bromo dan Yadiakasada, peringkatnya udah masuk ke dalam 30 besar. Keren kan? Makanya, kalau mau liburan ke Bromo, usahakan pas dapetin agenda ini ya, Fems, biar tambah seru liburannya. Dari acara Bromo yang meriah, sekarang kita beralih ke Raja Buah. Abang-abang, siap-siap nih. Oper duriannya ya. Nah, Neng, siap-siap tangkap duriannya. Fems, bagai ketiban durian runtuh. Mungkin ini peribahasa yang pas nih ya, buat menggambarkan suasana di kebun wisata Wana Bakti. Ketika memasuki musim durian, wahana wisata yang satu ini punya ratusan pohon durian yang siap dipanen. Woohoo! Tapi bukan cuma itu aja, ada berbagai wisata seru lainnya nih yang bisa kita lakuin di sini. Penasaran? Cus, ikutin keseruannya. Wisata sambil kulineran memang gak ada duanya, Fems. Apalagi kalau kulinerannya langsung dari pohonnya. Cocok banget nih, Fems, kalau kita menyambangi agrowisata bakti alam yang terletak di kota Pasuruan, Jawa Timur. Kawasan wisata di sini luasnya mencapai 120 hektar. Ada puluhan jenis buah yang bisa kita panen. Di sini, pengunjung bisa menikmati banyak kegiatan edukasi seru yang ditujukan untuk berbagai usia. Gak perlu pegel jalan kaki nih, Fems. Ada bis wisata yang bakal mengantar pengunjung ke spot wisata yang ada di sini. Nah, sebelum menikmati kelezatan durian, kita belajar dulu nih. Jadi petani dulu yuk. Nasi memang merupakan makanan pokok numero uno bagi kita nih, Fems. Tapi, pernah kepikiran gak sih gimana caranya menanam padi yang benar? Nah, di sini kita bisa banget nih belajar menanam padi secara langsung. Gak boleh takut kotor-kotoran ya. Soalnya kamu bakal nyemplung ke dalam lumpur persawahan yang sudah disiapkan.
Pengunjung akan diajari proses menanam padi dari hulu hingga hilir, mulai dari kontur tanah yang tepat sampai teknik penanaman yang baik dan benar. Udah puas kotor-kotoran? Kita lanjut nih, jadi peternak. Buat pecinta olahan susu, wajib banget nih fams tahu asal-usul susu sapi yang kita minum sehari-hari. Tentunya dari sapi gemes ini fams. Ternyata nggak mudah untuk memerah susu sapi. Harus tahu teknik yang benar. Kalau nggak, sapinya bisa ngamuk kayak gini. Hahaha. Aduh, lihat tuh, kakak-kakak cantik ini sampai panik. Tenang aja kak, di sini udah ada pawangnya kok. Hehehe. Fams, seekor sapi betina bisa menghasilkan susu sebanyak 200.000 gelas sepanjang hidupnya. Uniknya lagi nih, sapi juga bisa menghasilkan susu lebih banyak jika sambil mendengarkan musik. Next, udah nggak sabar nih mau nyobain duriannya, ya nggak? Ya udah deh, kita langsung aja ya panen raya durian. Kebun yang terletak di Pasuruan, Jawa Timur ini banyak banget ragam durian yang sudah berbuah. Bukan cuma itu aja fams, saat musim durian tiba kayak gini, ada juga nih paket wisata makan durian di kebun sepuasnya. Pengunjung akan diantar oleh seorang guide dan petani duriannya. Nah, kamu bebas nih pilih yang mana nih fams. Mau jenis apa aja yang tersedia di sini. Oh iya, gak usah takut bakal ketiban durian ya. Karena meskipun biasanya berjatuhan, kalau di sini durian yang akan masak udah digantung dengan tali. Jadi kalau udah matang, tidak akan jatuh fams. Selain biar nggak menimpa pengunjung, juga agar kualitas durian ini tetap terjaga. Jadi nggak usah khawatir nih duriannya bonyok. Cara panennya juga beragam, ada yang tinggal dipetik, ada pula yang harus dipanjat. Misalnya, pohon durian mana lagi ini fams. Cara mentiknya juga cukup unik fams. Petani durian akan memanjat dan membawa beberapa utas tali. Sampai di atas, durian yang udah matang ini akan diambil dan diikatkan ke tali. Nah, di bawah, pengunjung siap-siap nih untuk menangkap durian yang udah dipanen. 1, 2, 3. Hap, wih, puas banget ya. Rasa duriannya juga bermacam-macam fams. Mulai dari yang manis legit, manis dengan sedikit rasa pahit, atau buat yang suka durian tekstur mentega, semuanya ada di sini fams. Rasanya pun terasa lebih ciamik, soalnya bisa dimakan beramai-ramai sambil ngeriung. Pastinya jadi lebih seru ya fams. Kalau buat yang fanatik durian, biasanya lebih suka serasa durian yang pahit. Nah, sekarang kita kenalan nih sama durian kebanggaan yang cuma ada di sini. Namanya durian Supeno, serta durian barak. Sebetulnya, kedua durian ini sama aja sih jenisnya. Tapi durian barak ini adalah durian jenis betina. Dan Supeno adalah durian jantannya. Nama Supeno ini diambil dari nama orang yang menanam durian ini pertama kali fams. Kedua duriannya ini punya rasa pahit yang tajam. Katanya sih, kadar alkoholnya tinggi banget. Makan sedikit aja nih bisa langsung pusing. Tapi soal rasa, gak ada lawan fams. Daging duriannya ini juga cukup besar. Dengan daging yang tebal. Wih, legit banget ya fams. Habis makan durian segambreng gini, sebagian orang biasanya khawatir sama tekanan darahnya. Tapi fams, kebun wisata Bakti Alam ini ternyata punya penawarnya kok, yaitu belimbing. Belimbing mengandung banyak nutrisi seperti serat, kalium, folat, serta magnesium. Makanya, buah bintang ini dipercaya dapat menurunkan tekanan darah tinggi. Di sini, kamu juga bisa makan belimbing sepuasnya fams, asal kuat dengan rasa manis getirnya. Wih, memang beda ya fams, menyantap buah langsung dari pohonnya. Rasanya semakin seger gimana gitu. So, kalau mau sekedar healing tipis-tipis sambil panen buah sepuasnya, silakan datang aja ke sini fams. Provinsi Jawa Timur memang gak hanya mengandalkan potensi wisata, tapi juga hasil alamnya yang gak kalah melimpah. Salah satunya perkebunan nanas. Budidaya nanas madu di Kabupaten Kediri dimulai sejak tahun 90-an. Pada tahun 2010, varietas nanas terus berkembang dengan lahirnya jenis nanas Queen dan Smooth Cayenne. Kedua jenis ini memiliki bobot 2 kg lebih per buahnya. Kecamatan Ngancar merupakan penghasil nanas terbesar di Kabupaten Kediri. 70% wilayahnya ditanami buah nanas. Nanas kelut memiliki rasa manis, gurih, dengan sentuhan sedikit asam, serta tekstur renyah. Selain kadar airnya yang tinggi, nanas kelut juga dikenal tidak meninggalkan rasa gatal di lidah fams. Faktor tanah yang subur menjadikan tanaman nanas sangat mudah dibudidayakan. Sehingga buah nanas asal kelut sanggup mensuplai beberapa supermarket di seluruh Jawa Timur, mulai dari Madiun, Surabaya, Kediri, Mojokerto, Malang, sampai Jember. Dalam proses panen, buah nanas dibagi menjadi beberapa grade berdasarkan ukuran besar kecilnya. Satu buah nanas ini dibanderol mulai dari Rp2.500 sampai dengan Rp10.000.
Nah, buat kamu nih yang pengen ngerasain manisnya nanas lereng kelut, datang aja langsung ke salah satu pasar yang menjajakan buah nanas, yaitu Pasar Nanas Ngancar. Di sini terdapat sejumlah pedagang nanas dengan pilihan ukuran beragam, fams. Selain kandungan mangan yang terdapat di dalamnya, nanas juga diketahui membantu memecah protein dan asam amino yang bisa menurunkan kadar gula darah. Fams, nanas buah gunung kelut juga dimanfaatkan sejumlah UMKM untuk diolah menjadi olahan loh, Fams. Salah satunya pai nanas. Berlokasi di wilayah Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, produksi pai nanas ini sudah dilakukan sejak tahun 2019. Olahan pai nanas ini menjadi salah satu oleh-oleh khas Kediri yang banyak diminati. Konsep pai nanas yang dibuat yaitu pai nanas mini yang cocok untuk dibawa kemana aja, Fams. Adonannya terdiri dari tepung terigu, tepung maizena, margarin, kuning telur, dan gula halus. Pai sendiri adalah jenis pastry yang populer di Amerika. Konon hidangan ini dibuat dengan cara dipanggang sejak zaman Mesir kuno. Sementara zaman Romawi abad pertengahan, pai kerap digunakan untuk membungkus daging agar tidak lembab, fams. Setelah adonan selesai, berikutnya pembuatan topping pai. Buah nanas yang sudah matang, kemudian diparut hingga halus. Setelah dimasak dengan campuran gula selama 4 jam. Selain nanas yang sudah matang, kandungan air di dalamnya ini akan berkurang, fams. Selain itu, warna selai nanas ini menjadi sedikit kecoklatan. Berikutnya, tahap pencetakan. Untuk proses ini dibutuhkan kesabaran yang tinggi, fams. Pasalnya, masih dilakukan secara manual. Kalau sudah, tata selai nanas di atasnya. Untuk membuat tampilan pai semakin menarik, ada tambahan pola garis menggunakan adonan di atas pai. Terakhir, olesi permukaan pai dengan kuning telur. Kalau sudah, pai siap untuk di-oven nih, fams. Proses pengovenan dilakukan selama 25 menit dengan suhu sekitar 180 derajat Celcius. Olahan pai nanas bisa bertahan selama 15 hari dalam suhu ruangan. Sedangkan di kulkas, pai nanas ini masih bisa dikonsumsi selama 6 bulan ke depan. Tapi sebaiknya dimasukkan ke dalam microwave terlebih dahulu ya, untuk mengembalikan tekstur pai nanas yang lembut. Satu kotak pai nanas ini dibanderol dengan harga Rp30.000 yang terdiri dari 9 potong. Siap-siap nih, fams, kita mau diajakin Kak Dinda dan Kak Lady untuk kulineran sambil berwisata ala Jepang. Wih, mau makan sushi atau ramen? Seru nih pasti. Lebih asik lagi katanya sih gak usah jauh-jauh ke negeri Sakura. Dinda, Lady, mau kemana nih liburan kita kali ini? Ada Kak Jo, kita mau seru-seruan nih. Tadi katanya mau healing ala Jepun. Kok malah bawa-bawa handuk sih? Ada deh, penasaran kan? Yuk ikutan. Widih, sengaja banget nih mau bikin senapsaran. Mau ngapain sih? Nah, ini nih. Wow, fams, ternyata Dinda dan Lady ngajakin kita buat healing tipis-tipis sambil berendam ala Jepang. Pantesan bawa handuk segala. Iya nih Kak Joy, tapi ini bukan sembarang berendam loh. Loh, emang apa bedanya dengan berendam biasa? Nanti kita spill deh kegiatannya apa aja. Tapi sebelum itu kita mau ganti kostum dulu. Jangan kemana-mana ya. Fams, ternyata kolam berendam yang satu ini namanya The Forest Onsen and Resto. Lokasinya ada di Kecamatan Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. Di sini kita bisa kulineran nih sambil berendam air panas ala onsen yang ada di Jepang. Tempat ini menawarkan banyak keunikan yang Jepang banget. Bisa dilihat nih dari ornamen-ornamen ala Jepang. Lengkap dengan bunga sakura dan kolam pemandian yang arsitekturnya serba kayu. Kayak di negeri matahari terbit nih. Air panas di kolam ini bersumber dari Gunung Welirang yang memiliki kandungan sulfur tinggi. Suhunya sekitar 40 hingga 50 derajat Celcius, fams. Suhu air ini bergantung pada musim dan cuaca, fams. Kalau musim hujan, biasanya suhu air akan lebih rendah jika dibandingkan dengan musim kemarau. Tapi jangan salah, meski suhunya rendah, tapi tetap hangat, fams. Cocoklah dengan udara Pacet yang sejuk semilir. Menurut sejarah, onsen atau pemandian air panas ini telah digunakan oleh masyarakat Jepang sejak lama, tepatnya pada zaman Humon, periode Nara pada tahun 713. Berawal dari sumber air panas yang digunakan oleh para kaisar pada masa itu, kegiatan ini dipercaya dapat menyembuhkan luka atau penyakit tertentu. Kamu pasti tahu dong, fams, kalau dalam air panas belerang terdapat berbagai macam kandungan mineral, termasuk kalsium dan natrium bikarbonat.
Nah, saat berendam, tubuh akan menyerap mineral tadi, sehingga dapat meningkatkan sirkulasi dan aliran darah. Widih, asoy! Selain itu, berendam air panas belerang ini juga dapat menyembuhkan penyakit kulit. Soalnya air panas belerang ini juga mengandung silika yang tinggi, sehingga dapat menghaluskan dan melembutkan kulit yang kering. Kandungan belerang dalam air panas ini juga dapat membuka pori-pori yang menyerap mineral, sehingga dapat meredakan kondisi seperti eksim dan psoriasis. Di samping merasakan hangatnya air di permandian ini, kamu juga bisa sambil menyeruput segarnya minuman di sini, fams. Mau yang dingin-dingin? Bisa coba ini, pilihan milkshake atau soda. Atau mau yang hangat-hangat? Ada aneka wedang yang gak kalah menarik nih, fams. Puas berendam, perut pasti lapar kan, fams? Nah, saatnya menikmati kuliner di sini. Cobain aja nih, mantapnya nasi goreng dan mie goreng merah yang ciamik. Cocok banget nih kalau jadi pelipur lapar. Oh iya, fams, meskipun The Forest mengambil konsep resto dan pemandian air panas, tapi Joy saranin ya, jangan makan sambil berendam ya, fams. Soalnya menurut ilmu kesehatan, nah denger nih, mandi air hangat setelah makan akan mengalihkan darah dari perut, sehingga mengganggu proses pencernaan. Wah, gak seru nih. Hal ini kemungkinan gejala seperti kram, ketika perut tidak menerima aliran darah yang dibutuhkan. Ya, mendingan sih puas-puasin dulu deh berendamnya. Terus baru deh menikmati hidangannya. Biar liburannya tetap nyaman. Iya kan? Hihihi. Sekarang kita datangi salah satu pasar yang menyajikan kuliner khas Jawa Timur. Namanya Sorpring Desa Wisata Ngadi. Wits, tapi jauh dari kata ngadi-ngadi ya, fams. Memang lokasinya ada di Desa Ngadi, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Nah, salah satu andalan jajanan di sini adalah dawet serabi ini, fams. Dawet serabi adalah kuliner turun-temurun yang disajikan dengan mangkok dari tanah liat. Untuk campurannya ada cendol, gula aren, santan, puding, dan potongan serabi. Mau tahu harga satu porsi dawet serabi ini berapa, fams? Ada yang tahu? Ada yang bisa nebak? Cuma Rp3.000 doang! Oke, lanjut. Kita nikmati jajanan lainnya, yaitu sate tahu. Judulnya aja sate, jadi tahunya ditusuk, fams. Tapi sebelum ditusuk, potongan tahu harus digoreng terlebih dahulu. Kemudian, sajikan dengan bumbu kacang. Satu tusuk sate tahu cuma dibanderol Rp1.000. Gokil! Hari gini, mana ada jajanan yang cuma 1.000 perak? Ada juga nih, kuliner lainnya yang gak kalah ngehits. Mulai dari talem, jenang jagung, lemper, dan banyak lagi. Kuliner berikutnya ada opak pecel. Untuk yang satu ini nih, kalian bakal dimanjain kriuknya opak dengan tambahan kerupuk putih, toge rebus, sayuran, dan bumbu kacang. Seporsi opak pecel yang bikin kenyang ini nih, satu porsinya cuma Rp3.000. Waduh. Kalau ngomongin sate, rasanya nggak lengkap kalau nggak bahas kecap, fams. Kebayang kan, apa jadinya kalau di dunia ini nggak ada kecap? Biarpun nuangnya kadang cuma dikit, tapi kalau nggak ada kecap di meja makan, wah pasti bawaannya kesel. Berasa ada yang kurang gitu, fams. Sesuatu yang enak banget buat aku, terus karena kecap itu makanan makanan spesialku dari kecil. Jadi aku kalau misalnya makan nggak pakai kecap itu rasanya nggak enak banget. Rasa manis dari kentalnya kecap memang serba pas kalau dicampur makanan apapun, baik yang kering maupun yang berkuah. Nah, sekarang kita ada di pabrik kecap legendaris yang ada di ibu kota provinsi Jawa Timur. Namanya Kecap Cap Jeruk. Pabrik kecap ini udah berdiri sejak tahun 1937. Hohoho, udah 8 dekade, fams. Sebagai bahan dasar kecap, ada gula merah lokal, serta kacang kedelai hitam yang udah difermentasi selama 3 minggu. Tuh, yang ada di dalam guci yang berjejer itu tuh, fams. Setelah proses fermentasi, kedelai dan gula merah dimasak sampai mendidih sambil terus diaduk. Proses ini memakan waktu antara 3 sampai 4 jam. Satu koli besar ini bisa menghasilkan sekitar 1.500 kg kecap, fams. Ditunggu pengadukan kecap ini panasnya luar biasa. Abi berasa lagi ada di spa tradisional gitu ya. Kita kayak sauna ya, Bu ya.
Dan hebatnya lagi, si ibu ini ngaduknya selama 4 jam, geng. Wow! Fungsinya adalah agar kecapnya bisa tercampur dengan merata dan nggak ada yang menggumpal. Jadi kalau kita kerja di sini, selain sehat, badan jadi padat tentunya. Kalau gitu sekarang lanjut lagi, kita bantuin ibu ngaduk-ngaduk nih. Ayo bu. Setelah campuran kedelai dan gula matang, busa yang terdapat di atas kuali ini akan dibuang. Lalu untuk memperkuat rasa, ditambahkan rempah-rempah seperti daun serai, laos, bawang putih, dan bahan lainnya. Proses tahap kedua ini berlangsung kurang lebih selama 3 jam. Kecap yang udah matang akan disaring untuk dimasukkan ke dalam saluran khusus yang ada di bawah kuali. Nah, kalau udah tertampung semua, tinggal diisi aja nih ke dalam botol-botolnya nih fams. Kalau yang botol plastik akan langsung ditampung dari keran pipanya, sementara kalau yang botol kaca akan dituang dengan bantuan corong. Label mereknya ini juga sederhana banget fams, cuma dicetak kayak gitu doang. Asli bener-bener klasik nih. By the way, setiap harinya pabrik ini bisa menghasilkan 2000 botol kecap yang akan dikirim sekitar Pulau Jawa, Nusa Tenggara, sampai Papua. Wih, bulat-bulat manis dengan tekstur lembut yang menggigit. Apalagi kalau bukan onde-onde. Ini dia nih, salah satu kudapan khas Jawa Timur, fams. Asalnya memang merupakan kuliner khas Mojokerto. Tapi ternyata onde-onde udah populer jauh sebelum kota ini eksis, fams. Menurut sejarah, camilan kenyal ini awalnya hanya disajikan untuk para pejabat kerajaan pada masa dinasti Tang. Dahulu onde-onde ini hanya berisi gula merah cair, namun di Indonesia udah dimodifikasi sesuai selera masyarakat kita, yaitu dengan isian kacang hijau. Kalau di Indonesia, onde-onde diperkirakan udah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Katanya sih dibawa oleh para pedagang Tionghoa ke Mojokerto. Makanya, gak heran kalau kota ini terkenal sebagai kotanya onde-onde. Bahkan di sini, fams, ada sebuah kedai yang sudah menyajikan onde-onde selama lebih dari 90 tahun. Namanya Onde-Onde Mbok Lim. Sejak tahun 1929, setiap harinya toko ini tetap setia memproduksi onde-onde. Di sini pengunjung bisa menyaksikan langsung bagaimana onde-onde dibuat, mulai dari pengisian adonan sampai proses menggorengnya. Wits, kalau resep adonan dan isiannya memang nggak boleh dibocorin ya fams, soalnya rahasia dapur. Seiring berjalannya waktu, onde-onde Mbok Lim ini juga makin bervariasi fams. Ada onde-onde rasa coklat, keju, taro, bahkan durian. Kalau onde-onde coklat dan keju merupakan campuran kedua bahan tadi dengan isian rasa lainnya. Sedangkan taro dan duriannya ditambahkan velap rasa, fams. Nah, biar mudah membedakan rasanya, onde-onde diberikan tanda berupa titik berwarna, fams. Oh iya, fams, bagi masyarakat Tionghoa, onde-onde diyakini sebagai lambang kebahagiaan. Makanya, pembuatan onde-onde di sini tidak menggunakan bahan pengawet sama sekali. Tapi karena menggunakan bahan yang berkualitas, onde-onde Mbok Lim ini bisa bertahan hingga 3 hari di suhu ruang. Setiap harinya, Mbok Lim ini bisa memproduksi hingga ratusan pieces. Makanya nggak heran kalau pada saat penggorengan harus menggunakan panci segede gaban kayak gini, fams. Proses ini memakan waktu cukup lama, fams, sekitar 15 menit pada suhu 150 derajat. Lumayan kan panasnya? Gerah nggak tuh? Juru masaknya juga harus siap mendayung sutil yang panjang kayak gini, sampai onde-ondenya mengambang di permukaan wajan. Saat mengaduk, koki harus membentuk ombak agar onde-onde matang sempurna. Katanya nih, fams, sutil ini juga nggak boleh langsung mengenai onde-onde kalau belum matang. Kalau nggak, nanti adonannya bisa bolong, terus isiannya malah melebar kemana-mana. Minyak yang digunakan ini juga nggak boleh sembarangan, harus minyak baru agar aroma dan rasa onde-ondenya tetap terjaga. Oh iya, fams, kalau kesini jangan khawatir soal kesegaran onde-ondenya ya. Soalnya, proses produksi onde-onde ini berlangsung setiap hari. Waktu menggorengnya juga berlangsung setiap saat. Dijamin deh, pengunjung dapat menikmati onde-onde dalam keadaan fresh dan hangat. Gimana, fams? Tertarik dengan kelezatan onde-onde legend dari Mojokerto? Cus lah! Fams, karena banyak kuliner yang pedas, Surabaya juga dikenal sebagai kota penghasil sambal yang juara. Sambal yang dihasilkan ini pasti dipilih dari cabai dengan kualitas kelas atas. Gak cuma segar dan anti layu, fams. Bahkan cabainya juga dipilih yang kadar airnya ini rendah. Misalnya cabai dari Jember atau Nusa Tenggara Barat.
Soalnya kalau kadar airnya tinggi, masaknya jadi lebih lama. Terus umur cabai ini juga nggak tahan lama, fams. Setelah cabai dan bahan-bahan lainnya melewati proses pencucian, cabai dihaluskan dengan blender berukuran besar kayak gini, fams. Gak kebayang kayak apa dulunya ya saat ngulek cabai sebanyak ini masih pakai tenaga manusia. Tapi memang sebelum tahun 2010, prosesnya masih kayak gitu, fams. Tahu nggak? Ini aroma cabai ini pedas banget, jadi sampai semuanya berasa panas. Dan aromanya ini bikin saya pengen bersin-bersin mulu. Kebayang nggak kalau misalnya cabai sebanyak ini, tadi ini sekitar 100 kilo, diulek satu-satu gitu. Makanya biar gampang zaman now, pakainya digiling secara otomatis kayak gini. Dan ini emang sengaja nggak digiling halus, sengaja digiling kasar kayak gini. Terus saya nggak tahan. Waduh, Mas Bro, mendingan keluar aja deh dari situ. Daripada bersin beneran, ntar malah nggak steril tuh cabai-cabainya. Yang ada, jadi nggak bisa dimasak deh. By the way, fams, biarpun ini sambal produksi rumahan, tapi proses masaknya ini udah pakai alat-alat modern. Cabainya ini lagi dioseng-oseng nih Bu ya, ceritanya. Ditumis ceritanya. Nah ini kalau ini kapasitasnya berapa Bu? Total cabenya 75 kilo, plus bahan-bahan lainnya totalnya 140 kilo. Muat nih Bu ya, 100 kilo ya? 140, Ini kalau 140 kilo. kalau sekarang sih pakai alat ini Bu ya. Ini dulu gimana Bu dulu? Dulu masih pakai ini, tangan manual, Berapa jam tuh dulu Bu? 6 jam ya. Sampai pegel tuh dulu. Sekarang sih udah enak nih sambil main handphone juga bisa. Nah Bu, saya mau tanya nih, kenapa sih dulu kok bisnisnya sambel gitu? Ya karena saya sekeluarga hobi makan sambal. Yang kedua, cabai waktu itu harganya murah. Saya pengen ngangkat harga cabai. Sekarang udah sukses, harga cabai bisa mahal. Terus yang ketiga, orang Indonesia sehari makan 3 kali yang dicari sambal. Pasti pakai sambel. Produk otentik dari pabrik sambal di sini nih, fams, adalah sambal ikan asin kelotok. Ini sambal khas Surabaya banget nih, fams. Gak cuma kualitas cabenya aja nih yang mesti dijaga. Ikan asinnya juga mesti steril banget. Sambal yang udah selesai proses pengolahan, selanjutnya akan dikemas dalam wadah khusus yang bisa bikin awet selama 1 tahun. Tapi kalau udah dibuka, masa expirednya ini cuma 3 hari aja, fams. Kan nggak pakai pengawet gitu loh. Nah, produk sambal kemasan ini nih, fams, pemasarannya ini udah sampai ke Singapura. Bahkan sampai ke Amerika Serikat. Mantap! Sambal Indonesia mendunia! Oh iya, fams, kalau ngomongin sambal di Surabaya, gak lengkap kalau nggak bahas yang satu ini. Oh iya, fams, abis jalan-jalan keliling Jawa Timur, gak lengkap nih kalau nggak sekalian beli souvenirnya ya. Nih, saya punya souvenir dari Banyuwangi yang udah ngehits di luar negeri. Fams, kreativitas orang Indonesia emang tanpa batas. Batok kelapa yang dianggap sampah atau limbah ternyata bisa diolah nih jadi kerajinan bernilai tambah. Salah satu pengrajin batok kelapa terbaik di bumi Belambangan adalah Kejaya Handicraft. Produknya ada ratusan jenis. Mulai dari hiasan, wadah atau keranjang, hingga alat musik karimba. Lengkap deh pokoknya. Tapi nggak semuanya dari batok kelapa. Ada juga yang dari anyaman bambu, fams. Kita intip cara bikin kerajinan dari batok kelapa ya. Pastikan kelapa dalam keadaan tua, yang ditandai buahnya berwarna coklat gelap kayak gini. Kupas sabut kelapanya dulu. Pastikan gak ada sabut yang tersisa pada batok kelapanya. Setelah dikupas, batok kelapa dibelah menjadi 2 bagian. Tempurung kelapa yang sudah tua ini cocok banget nih dijadikan kerajinan karena tebal dan kuat. Kemudian, daging kelapa dicungkil, fams. Bagian dalam batok kelapa kemudian dikerok sampai bersih. Sementara bagian luarnya diamplas dengan gerinda. Tuh, hasilnya jadi halus ya. Batok kelapa selanjutnya dicat dengan airbrush. Untuk pengecatan harus menggunakan warna dasar putih dulu. Baru deh dicat dengan warna lainnya. Batok kelapa ini bisa dibuat menjadi bermacam-macam bentuk loh, fams. Kalau yang paling laris sih bentuk penyu yang cocok dijadikan hiasan rumah. Uniknya, kepala penyu ini bisa digoyang-goyang, fams. Pemilihan penyu menjadi gantungan atau hiasan bukan asal pilih loh, tapi ada alasannya, fams. Ini adalah seekor penyu karena Banyuwangi ada Sukomade, terkenal juga penghasil penyu. Ternyata kita tawarkan ke mancanegara
itu negara Hawaii, Florida juga terima. Nah, akhirnya perkembangannya itu menjadi berbagai macam-macam. Selain hiasan, tempurung kelapa juga ada yang dijadikan aksesoris. Kayak gelang ini. Wits, jangan anggap remeh. Gelang ini juga udah diekspor sampai ke Maui, Hawaii. Gak tanggung-tanggung fams. Per bulannya, kerajinan antik ini bisa dikirim sampai 10.000 buah gelang ke Hawaii. Wih, mantap. Indonesia mendunia. Memang ya, cerita dan menikmati tentang seluk-beluk Indonesia nggak ada habisnya, fams. Selalu aja ada kisah seru dari negeri kita tercinta ini. Tenang aja, fams. Kalau soal ini, kami, Ragam Indonesia, akan selalu berusaha menyajikan tayangan bergizi dan menginspirasi. Gak usah ragu buat pantengin Saban Pagi, fams. Ingat, Ragam Indonesia tayang setiap hari Senin hingga Jumat, jam 5:15 pagi, waktu Indonesia bagian Barat. Ya jelas dong, hanya di Trans 7 gitu loh. Salam Indonesia bergizi, salam Indonesia mendunia.